Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar puasa Anda? Senang sekali saya Desi Suyatno dapat kembali hadir menemani aktivitas di bulan Ramadan Anda. Pemirsa, banyak sekali kejadian yang telah terjadi di Jember selama sepekan dan kami telah mengemasnya dalam Tajam Sepekan. Setelah sempat menghilang, jenazah korban kecelakaan laut yang terjadi di Pelawangan Pantai Pancer Puger sudah diketemukan oleh warga sekitar. Secara bergotong royong, warga sekitar langsung mengevakuasi jasad korban yang terapung di Pelawangan Pantai Pancer Puger dengan menggunakan perahu milik nelayan. Setelah dilakukan identifikasi, petugas kepolisian sektor Puger menyatakan bahwa korban adalah Hering Subiantoro, warga asal Desa Balunglor, Kecamatan Balung. Selanjutnya, petugas kepolisian Mapolsek Puger akan membawa jasad korban ke Puskesmas Puger untuk dilakukan visum, sebelum dibawa pulang ke rumah duka di Desa Balunglor. Jenazah mulai kelihatan sekitar jam 7:30, mulai evakuasi jam 8 lewat, bisa dibawa ke pinggir tadi jam 8:04, 15 menit ya. Posisi di sebelah Nampan agak utara. Ada utara. Memang kondisinya tertelungkup atau gimana? Kondisi terlungkup. Keadaan kondisi telanjang bulat, keadaan fisik ada luka di kepala, luka baru juga. Untuk kulitnya juga mulai kelupas. Mas, ini tadi mengalami kesulitan nggak pada saat evakuasi? Agak kesulitan, misalnya gelombang terlalu besar. Di hari sebelumnya, video amatir peristiwa kecelakaan laut tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang direkam oleh warga, gelombang besar setinggi 5 meter membuat satu kapal nelayan karam. Jam lah aku sampai nih. Ya. Oh ya Allah, ada deh. Wih, wah. Kita mau. Kapal milik Said warga Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger tersebut hancur karena terhantam ke batu karang. Akibat peristiwa tersebut, pemilik kapal juga mengalami kerugian mencapai 500 juta rupiah. Menurut warga sekitar, gelombang besar memang terjadi sejak hari Sabtu sore kemarin. Tadi ini kejadian laka laut ini 9. jam 9. Pas gelombang besar, air pas besar juga. Ketinggian sampai berapa? Ketinggian sampai 5 meter. Oh, 5 meteran. Iya, gelombang tadi berturut-turut tuh kemarin. Habis terbalik kapal itu masih gelombang berterus-terus, datang terus. Berapa orang yang Nah, ini kalau tidak salah tenaga kerjanya kemarin itu 24 orang. 24 orang. Iya. Namun yang hilang itu cuma satu orang. Cuma satu, lainnya tertolong. Tertolong. Dari Pantai Pancer Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pasca terjadi maut karamnya kapal nelayan Puger, kini kondisi gelombang di Pantai Pancer Puger masih belum normal. Tinggi gelombang masih mencapai 3 hingga 4 meter. Kondisi ini membuat banyak perahu nelayan tampak kesulitan melaut, sehingga mereka lebih memilih kembali ke daratan untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, ibu-ibu menunggu di tepi pantai sambil mendoakan suaminya agar pulang dengan selamat saat mencari nafkah di Laut Selatan yang memang terkenal ganas. Mereka berharap gelombang ombak kembali stabil karena aktivitas menangkap ikan di laut merupakan tulang punggung perputaran ekonomi masyarakat pesisir. Soro, Pak. Tapi sing wani ya wani. Ini kalau nak sing wani, Pak. Tidak ada yang berani ya. Tidak ada berani. Takut, Pak. Masuk apa? Semburi gila kepikiran, Pak. Yo. Was-was ya. Was. Biar semuanya itu biar selamat, Pak. Kasihan bulan puasa. Kasihan sekali. Dengan tingginya gelombang di Pantai Pancer Puger, para nelayan dihimbau untuk tidak melaut hingga kondisi normal. Dari Pantai Pancer Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Antrian panjang pelayanan penukaran uang terlihat mulai pukul 8.30 di depan kantor Bupati Jember Senin siang.
Antrian didominasi para karyawan, guru, dan staf kantor Pemkab Jember. Para penukar uang ini mengaku tidak terlalu lama menunggu karena proses penukaran cukup cepat dengan 5 unit mobil pelayanan keliling dari Bank Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Jatim, Bank Tabungan Negara, dan BNI 46. Setiap orang mendapat paketan uang receh baru senilai total 3,7 juta rupiah, yakni nilai nominal 2.000, 5.000, 10.000, dan 20.000 rupiah. Berapa jumlahnya? 2.000. Apaan? Ini 2.000, 5.000, 10.000. Cuman itu ya? 20.000. 20.000. Jumlahnya berapa? Dibatasi berapa? 3.750.000. Oh, memang segitu ya? Meski antrian cukup panjang, mereka mengaku lebih nyaman dan cepat daripada tahun lalu yang harus mengantri di dalam kantor Bank Indonesia dengan ratusan orang penukar. Kan ada pelayanan kayak ini gimana nih pendapat Anda ini? Ya senang aja lah. Iya cuma nantinya ini lebih banyak. Ya, biasanya kalau nyari apa uang tukar uang di mana dari sebelumnya? Di Bank BI ya? Kegiatan penukaran uang di tempat terbuka ini dijaga ketat Satuan Brigade Mobil Bersenjata Lengkap serta anggota Reskrim Polres Jember. Dari alun-alun Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Polres Jember sedikitnya mengamankan 25 pelaku kejahatan hasil sementara operasi pekat di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Kejahatan seperti pengedar petasan, tindak pidana premanisme, anjal, prostitusi, miras oplosan, serta judi sabung ayam menjadi prioritas Polres Jember karena tindakan pelaku sangat meresahkan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Puluhan barang bukti pun berhasil disita pihak kepolisian, seperti senjata tajam, petasan, bubuk mesiu, handphone, uang kejahatan, ayam aduan, hingga sepeda motor yang juga sebagai media untuk berbuat kejahatan. Ini belum selesai operasi pekat, di mana pelaksanaan operasi pekat itu dari mulai tanggal 21 Mei sampai dengan 1 Juni, berlangsung 12 hari. Ini baru setengah perjalanan. Dari mulai tanggal 21 Mei sampai 27 Mei, yang hari ini kita press conference sebanyak selama 1 minggu. Adapun hasil selama 1 minggu, kita dapatkan kasus premanisme itu 206 kasus, terdiri dari mabuk-mabukan di tempat umum, kemudian pungli, pemalakan ya untuk bawa sajam, kemudian mengamen secara paksa, kemudian parkir liar, itu totalnya 206. Selain itu juga ada, selain premanisme juga ada kasus prostitusi, pornografi, judi, bahan peledak atau petasan, narkoba, dan miras. Jumlah tersangka diprediksi akan bertambah hingga akhir operasi pekat selesai awal bulan Juni mendatang. Untuk itu, bagi masyarakat yang menemui kejahatan di lingkungannya untuk segera melaporkan ke Polsek setempat, agar momen puasa dan Hari Raya Idul Fitri berjalan dengan khusyuk dan lancar. Dari Mapolres, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Harga daging sapi di Los Daging Pasar Tanjung Jember memasuki minggu kedua puasa, harga terpantau normal. Untuk daging kualitas bagus dipatok harga rata-rata Rp120.000, sedangkan kualitas sedang di harga Rp110.000 per kilogramnya. Normalnya harga daging ini karena pasokan daging dari rumah pemotongan hewan di Jember cukup banyak sehingga para pedagang pasar tidak sampai kekurangan daging. Salah satu pedagang pasar Tanjung Asmina mengaku dari minggu pertama hingga di minggu kedua belum ada kenaikan harga, baik untuk daging kualitas bagus maupun jeroan. Namun harga yang cukup mahal justru di jenis tulangan yang biasa untuk campuran olahan bakso. Hal ini karena tulangan tidak sebanyak stok daging sapi. Harga daging sapi masih tetap. Dari minggu pertama puasa tetap. Tetap. Berapa Bu yang bagus? 120, 110. Yang lain Bu, kayak jeroan, tulangan? Tetap. Tulangan saya agak mahal jualannya. Berapa Bu? 70. Tapi yang tebal dagingnya. Harga normal ini diharapkan terjadi hingga Idul Fitri 2 minggu ke depan, yang selalu menjadi tradisi melonjaknya permintaan masyarakat akan daging sapi maupun ayam. Mengingat momen tersebut, masyarakat selalu menyajikan hidangan atau olahan daging saat berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga.
Dari Pasar Tanjung, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terpantau di salah satu kios sayuran di Pasar Tanjung ini, seluruh komoditi sayuran hingga kini normal, tidak ada kenaikan. Untuk cabai besar kini per kilogramnya Rp20.000, cabai seret Rp22.000, wortel Rp7.000, tomat Rp7.000, bawang putih Rp18.000, sedangkan bawang merah Rp25.000 per kilogramnya. Normalnya harga sayuran ini diprediksi akan berlangsung hingga Idul Fitri mendatang. Pasalnya stok barang dari petani saat ini masih bagus dan tidak kekurangan. Kenaikan enggak? Kalau masalah harga, kalau untuk sayuran tidak ada kenaikan. Malah cabai serat, cabai besar ada penurunan harga. Penurunan sampai harga berapa Bu kalau cabai? Kalau cabai besar itu sekitar 20 per kilo. Kalau cabai kecil serat sekitar 22 per kilo. Yang besar 20? Iya. 20. Sementara itu daya beli masyarakat juga terpantau baik. Meski bulan puasa, tak sedikit masyarakat yang berbelanja mulai pagi hingga siang hari. Dari Pasar Tanjung, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Melihat kondisi anak-anak di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk ini memang sangat memprihatinkan. Mereka mempunyai berat badan di bawah rata-rata usia mereka. Faktor ekonomi diperkirakan menjadi penyebab utama terjadinya hal tersebut. Selain itu, pengetahuan warga yang minim juga dipastikan berpengaruh terhadap kesadaran kebutuhan gizi. Padahal sosialisasi sudah terus dilakukan oleh puskesmas. Menurut petugas Posyandu Wahyu, seharusnya anak umur 16 bulan memiliki berat badan 12 kg. Sedangkan anak-anak di Desa Panduman hanya memiliki berat badan sekitar 7 kg saja. Rata-rata penghasilan warga Desa Panduman sangat tidak menentu sehingga asupan gizi untuk anak mereka sangat kurang. Kalau di sini satu kasusnya itu ada umur 16 bulan yang normalnya tuh beratnya 10 sampai 11, tapi di sini beratnya cuma 7 kilogram. Itu kurang ya? Kurang. Kurang berapa kilo? Kurang 3 kilo. 3 kilo ya. 3-4 kilo. 4 kilo ya. Dari 7 anak itu kasusnya sama seperti itu. Sama. Faktornya apa sih kok kayak gitu? Biasanya karena faktor kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi, terus faktor ekonomi juga bisa. Untuk sementara ini belum ada tindakan dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah saat orang tua korban beserta korban AY mendatangi Polres Jember untuk menanyakan sejauh mana laporan kepolisian terkait tindakan cabul pelaku yang berinisial A, pengusaha sepatu asal Kencong. Orang tua dan korban langsung menuju ruang PPA Polres Jember, sembari menanyakan sejauh mana kasus ini berjalan. Mengingat saat pelaporan pertama dilakukan pada tanggal 24 Mei yang lalu. Orang tua beserta korban menuntut agar kasus ini secepatnya ditindaklanjuti oleh kepolisian. Selain trauma yang dialami korban, pihak orang tua pun sangat geram dengan tindakan pelaku. Dari penuturan orang tua korban AY diajak pelaku dengan alasan mengurus tunjangan hari raya. Namun di tengah jalan ternyata korban diajak ke salah satu hotel melati yang ada di Jember. Sempat dipaksa dan pelaku juga melakukan tindakan asusila. Korban akhirnya berontak meminta pulang. Tak hanya di hotel, pelaku juga melancarkan aksinya saat di rumah pelaku yang juga melakukan tindakan asusila. Ya minta keadilan saya Pak. Proses supaya diproses itu ya? Iya, supaya diproses. Terus katanya nunggu. Itu ceritanya kayak apa Pak? Awal mulanya, Kejadiannya kayak apa itu? Kayak apa Pak ceritanya? Diambungi barang. itu dilakukan di mana katanya Pak? Di omai, di hotel. Yang di bawah, nang hotel. Berapa kali Pak? Di Sengdian. Di hotel pisan. Di omai piro? Pisan. Dipaksa apa ya Pak? Dipaksa. Sementara itu menurut korban AY, kejadian asusila tersebut terjadi 2 kali, yakni saat dipaksa di hotel dan di rumah pelaku.
Pelaku A merupakan majikan di tempat kerjanya yang kurang lebih telah bekerja selama 4 bulan. Kerja. Awal kenal dengan Pak Anton gimana? Kerja di situ, saya kan disuruh tidur di rumahnya kerjanya. Oh, siapa di Sama istrinya suruh tinggalnya di situ. Jadi tinggal di tempat kerja ya? Iya. Berapa lama kerja? 4 bulan. Diajak mau ngurusin visa katanya. Terus mau dikasih THR juga. Terus Gajikan berapa deh THR-nya? Nggak tahu, yang katanya cuma itu mau dikasih THR. Ternyata nggak dikasih. Ternyata nggak dikasih, malah Dibelokkan ke itu ke hotel. Katanya itu rumah saudaranya, ternyata hotel. Hotel mana? Jember Indah. Sempat nginep apa langsung pulang gitu? Langsung pulang. Saya minta pulang. Oh, minta pulang. Jadi maksa waktu itu. Maksa gitu. Kini, AY pun tak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan berharap kepolisian melakukan tindakan secepatnya terhadap pelaku. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, pada momentum bulan suci Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging di Pasar Tanjung, baik daging ayam, cenderung mengalami kenaikan, seperti halnya tahun lalu. Namun tahun ini, apakah harga daging tersebut juga mengalami hal serupa? Mari kita telusuri bersama. Di Pasar Tanjung Jember, sejumlah harga daging mengalami penurunan, seperti halnya daging ayam. Memasuki 2 pekan Ramadan, harga daging ayam mengalami penurunan. Pada awal Ramadan, daging ayam mencapai harga Rp40.000 per kilogram. Kini memasuki 2 pekan Ramadan, harga daging ayam turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Turunnya harga daging ayam ini diperkirakan karena banyaknya stok daging ayam dari para peternak. Sekarang harga ayam berapa, Bu? Sekarang 35 1 kilonya. Kalau kemarin ada penurunan atau peningkatan? Sekarang turun. Sekarang turun ya? 37. Oh, kemarin 37, sekarang 35. Itu nanti kalau hari raya diperkirakan naik lagi nggak, Bu, ayamnya? Iya, naik. Biasanya gitu, kan tergantung ternaknya. Hidupnya naik, ya potongannya juga naik. Sampai berapa ribu, Bu, biasanya, Bu? Ikan 40-an. 40-an ya, dari 35. Ya pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama salah satu penjual ayam, yaitu Ibu Sutina. Ya pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami berikan mengenai update harga daging ayam. Saya Prima Ervantari Mahardika melaporkan. Pertanggal 16 Mei lalu, pihak Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kabupaten Jember sudah menerima surat edaran dari Gubernur Jawa Timur tentang tunjangan hari keagamaan. Dalam surat edaran tersebut, perusahaan diwajibkan membayarkan THR sebelum 7 hari menjelang Lebaran. Untuk besaran THR sendiri adalah 1 kali gaji sebulan untuk karyawan yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun, maka masa kerja dibagi 12 bulan dikali gaji pokok. Kepala Disnaker Jember Bambang, pihaknya sudah mensosialisasikan surat edaran gubernur tersebut kepada 250 lebih perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Jember. Jika perusahaan tidak segera membayar THR kepada karyawannya sesuai waktu yang telah ditentukan, maka ada sanksi berupa denda 5% dari THR yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Maka dari itu dihimbau agar supaya perusahaan yang ada contohnya di Jember bisa menyerahkan atau memberikan tunjangan hari raya keagamaan tersebut paling akhir seminggu atau 7 hari sebelum hari H. Untuk besaran THR sendiri? Untuk besaran THR ya jelas 1 kali gaji upah. Kalau itu bekerjanya lebih dari setahun. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya menjelang Lebaran tahun 2018, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Jember membuka pos pengaduan tunjangan hari raya atau THR. Karena tidak menutup kemungkinan terdapat sejumlah perusahaan nakal yang tidak patuh terhadap ketentuan THR yang sudah ditetapkan pemerintah demi melindungi hak-hak pekerja. Pos pengaduan THR ini dibuka di kantor Disnaker setempat. Oleh sebab itu, bagi karyawan yang belum menerima THR hingga batas waktu yang ditentukan, dihimbau untuk segera melapor ke pos pengaduan THR yang tersedia. Pekerja yang belum memperoleh atau belum mendapatkan THR, itu silakan atau monggo mengadu ke Dinas Tenaga. THR-nya juga kita memberikan surat semacam kesanggupan pembayaran THR. Bagi perusahaan yang nggak sanggup membayar, ini masih sanggup semua ya Pak? Saya pikir mudah-mudahan seperti itu. Sejauh ini dari sekitar ratusan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Jember, belum ada satupun yang meminta penangguhan THR kepada Disnaker Trans. Dari Jember, DKAG Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan yang ada di Dusun Watu Kebo, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Jember, telah menandatangani pernyataan keberatan atau penolakan terhadap rencana pembangunan Jami' wa Markas Abdurrahman bin Auf di tanah milik keluarga Bapak Sengut di sekitar RT 4, RT 7, Dusun Watu Kebo, desa setempat. Tak terkecuali Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga menolak pembangunan pusat kelompok misterius tersebut. Karena warga setempat masih was-was dengan kelompok tak dikenal karena dikhawatirkan memiliki ajaran dakwah garis keras. Masang, itu benar. Dengan demikian juga masyarakat terus terang malah heboh. Mengapa heboh? Ya karena itu dari golongan apa ndak tahu, dari mana pusatnya ndak tahu. Jika mereka khawatir nanti enggak dari orang yang tidak dikenal pas dari aliran keras atau bagaimana, enggak tahu kita semuanya. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember yang merupakan salah satu ikon religi di Kabupaten Tembakau ini membutuhkan dana perawatan dan pemeliharaan yang sangat besar karena memiliki desain unik dengan 7 kubah. Maka tak heran satu kali pengecatan total membutuhkan biaya sekitar 200 juta rupiah. Lapisan khusus peredam suara di masjid ini juga membutuhkan biaya sekitar 400 juta dan sudah lama tak diperbaiki. Belum lagi anggaran untuk 9 orang petugas kebersihan, petugas keamanan yang berjaga giliran selama 24 jam, dan petugas perawatan taman dan lain-lain. Sejak dibangun kurang lebih setengah abad lalu, anggaran perawatan dan pengembangan masjid ini selalu dibiayai oleh Umaro, yaitu Pemkab Jember. Sehingga ulama bisa fokus pada kegiatan ibadah seperti tadarus, sholat, khotib Bilal, dan lain-lain. Namun ironisnya selama hampir 2 tahun terakhir anggaran yang dibutuhkan Masjid 7 Kubah ini tidak kunjung dicairkan oleh Pemkab Jember, sehingga para ulama terpaksa kebingungan untuk mencari sumbangan dari para dermawan agar kegiatan ibadah jamaah tetap berlangsung. Ketua Takmir Masjid Jami' Jember, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Hasin berharap siapapun Bupati Jember yang menjabat harus taat pada komitmen awal ketika masjid didirikan, yakni biaya perawatan menjadi tanggung jawab Pemkab. Itu besar dananya itu sekali ngecat itu bisa sampai 200 juta. Bayangkan itu berapa kubah, 7 kubah. Ya apa orang tidak perhatian sama sekali nggak ada. Saya sangat menyesal itu, sangat menyesal. Karena komitmennya sudah berusia lebih setengah abad itu diabaikan begitu saja. Sudah berapa lama tidak ada anggaran dari Pemkab? Ya mulai Pak Ian, mulai Bupati sekarang ini. Mulai Bupati sekarang ini, 2 tahun sudah. Kami ini kepontal-pontal cari dana, betul itu. Walaupun saya ganti itu anaknya dengan lampu yang baru. Saat dimintai konfirmasi melalui telepon seluler, Bupati Faida belum memberikan respon. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu sekarang saya sudah berada di gudang Bulog yang berada di Mangli ya Pak. Kita akan melakukan
pengecekan atau penelusuran lebih lanjut mengenai stok beras yang berada di gudang Mangli. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Komar, Kepala Seksi Operasi. Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan beras dan juga gula saat Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bulog Subdivre 11 Jember sudah mengantisipasi dengan menyetok beras dan juga gula di gudang-gudang Bulog di Jember. Untuk persediaan beras di gudang Bulog Kota Jember mencapai 25.000 ton dan dipastikan aman dalam waktu 15 bulan ke depan setelah Hari Raya Idul Fitri nanti. Untuk harga beras saat ini berada di kisaran harga Rp8.500 hingga Rp8.900 per kilogram untuk beras jenis medium dan Rp9.500 hingga Rp10.000 per kilogramnya untuk beras jenis super. Selain memastikan stok beras aman, Bulog Jember juga terus memperhatikan kondisi dari beras tersebut dengan melakukan perawatan rutin di masing-masing gudang yang dimiliki oleh Bulog Subdivre 11 Jember. Dari pantauan Bulog Subdivre 11 Jember, permintaan beras dan juga gula pasir pada saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri akan terus mengalami peningkatan. Pihak Bulog akan terus menjaga agar stok kebutuhan pokok khususnya beras dan juga gula pasir untuk wilayah Jember dan sekitarnya tetap stabil hingga Lebaran usai. Masyarakat Jember dihimbau untuk tidak perlu khawatir akan stok ketersediaan beras selama Ramadan dan Hari Raya nanti, karena Bulog akan memastikan dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat Jember. Sementara untuk menstabilkan harga dan mengantisipasi potensi kenaikan atau manipulasi harga dari para tengkulak, Bulog akan terus melakukan pengawasan serta melakukan operasi pasar secara mendadak. Oleh karena itu, Anto Haryanto berharap semua pihak ikut mengawasi dan memberikan informasi jika ada kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar, agar pihaknya segera melapor untuk kemudian melakukan operasi pasar, agar harga tetap stabil dan tidak meresahkan masyarakat. Untuk memastikan jumlah stok ketersediaan beras, Tim Liputan Berita Jember juga turut melakukan peninjauan langsung ke gudang Bulog yang berada di Mangli. Tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok akan beras saja, Bulog Jember juga memperhatikan kondisi dari beras tersebut dengan melakukan perawatan rutin di masing-masing gudang yang dimiliki oleh Bulog Subdivre 11 Jember. Dan pemirsa, di samping kanan saya sekarang sudah ada Bapak Anto Hendrianto. Beliau merupakan Kasub Bulog Subdivre 11 Jember. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Bapak Komarudin. Nah, pemirsa, sekarang kita akan mengobrol mengenai ketersediaan beras selama bulan Ramadan dan juga menjelang Hari Raya ini. Ya Pak, menjelang mendekati Hari Raya ini dan selama bulan Ramadan ini ketersediaan stok beras bagaimana Pak sejauh ini? Alhamdulillah sekali Mbak, untuk ketersediaan stok yang ada di wilayah kami, yaitu khususnya Kabupaten Jember, Subdivre Jember, maksud saya, itu sangat mencukupi. Jadi kita mempunyai stok untuk 20 bulan sampai 15 ke depannya. Ya pemirsa, setelah saya melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai stok ketersediaan beras yang dimiliki oleh Bulog Subdivre 11 Jember selama bulan Ramadan dan juga menjelang Hari Raya, stok ketersediaan beras dipastikan aman khususnya untuk masyarakat Jember. Dari gudang Bulog Mangli, saya Prima Ervantari, Mardika Vicky melaporkan. Upacara peringatan kelahiran Pancasila berjalan khidmat dengan pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga pengibaran sangsa kamera putih di alun-alun Jember. Di upacara kali ini juga cukup unik, yakni penilaian tentang pakaian adat terbaik dari para siswa. Terlihat para siswa dan siswi memakai berbagai pakaian adat daerah Indonesia, menambah khidmat jalannya upacara. Para pemenang mendapatkan bingkisan dari Pemkab Jember. Salah satu peserta upacara, Arel, mengaku cukup bangga mengikuti upacara di alun-alun ini. Apalagi dirinya memakai baju adat asli daerah asalnya, menambah rasa bangga dapat memeriahkan momentum kelahiran Pancasila. Kesatuan Pancasila ini mengajari kita buat lebih kayak Indonesia ini harus bersatu dan nggak boleh terpecah belah. Ini kok pakai baju adat nih, gimana? Ya temanya jadi baju adat. Saya dari Sumatera Utara. Gimana, bangga apa gimana pakai baju adat? Bangga karena daerah sendiri. Dari alun-alun Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan.
Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Suyatna bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.